Selamat datang di channel pendidikan Masindra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 4, tema 4, beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal, dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1. Menghargai setiap orang untuk memeluk agama masing-masing merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, yaitu A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Jawabannya adalah A. Sila pertama. Nomor 2, yang bukan merupakan makna sila pertama dalam Pancasila, yaitu A. Percaya adanya Tuhan, B. Bebas memeluk agama, C. Saling bekerja sama, D. Toleransi umat beragama. Jawabannya adalah C. Saling bekerja sama. Nomor 3. Berikut contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membantu teman, B. Diskusi, C. Melaksanakan ibadah, D. Saling menghargai. Jawabannya adalah A. Membantu teman. Nomor 4. Simbol sila kedua dalam Pancasila yaitu A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas. Jawabannya adalah B. Rantai. Nomor 5. Menggalang kegiatan sosial dan meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan merupakan pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah C3. Nomor 6, yang bukan merupakan jenis cerita adalah A. Dongeng, B. Cerpen, C. Mitos, D. Majalah. Jawabannya adalah D. Majalah. Nomor 7. Cerita khayalan atau fiksi yang biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan juga diceritakan turun-temurun disebut A. Legenda, B. Dongeng, C. Mitos, D. Sejarah. Jawabannya adalah B. Dongeng. Nomor 8. Cerita Si Kancil dan Petani merupakan salah satu cerita A. Legenda, B. Dongeng, C. Mitos, D. Sejarah. Jawabannya adalah B. Dongeng. Nomor 9. Tokoh yang diutamakan pencitraannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian, disebut A. Tokoh utama, B. Tokoh pembantu, C. Tokoh antagonis, D. Tokoh protagonis. Jawabannya adalah A. Tokoh utama. Sepuluh. Tempat di mana tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Seperti misalnya, di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, dan lain sebagainya disebut A. Latar belakang, B. Latar tempat, C. Latar waktu, D. Background. Jawabannya adalah B. Latar tempat. 11. Berikut manfaat hutan bakau, kecuali
A. Menahan rembesan air laut ke dalam. B. Sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri. C. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. D. Pembuatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. Jawabannya adalah D. Pembuatan hutan bakau dapat dijadikan usaha pertambakan. 12. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah A. Guru, B. Dokter, C. Tukang cukur, D. Penjahit. Jawabannya adalah D. Penjahit. 13. Kegiatan yang menghasilkan jasa adalah A. Pengrajin kayu, B. Arsitektur, C. Petani, D. Produksi tempe. Jawabannya adalah B. Arsitektur. 14. Bukan produk yang dihasilkan dari pengrajin kayu yaitu A. Meja, B. Kursi, C. Pintu, D. Kaca. Jawabannya adalah D. Kaca. 15. Tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh polisi hutan? A. Menjaga tata tertib, B. Mendampingi pengunjung, C. Mengatur penebangan hutan, D. Memberikan pengarahan. Jawabannya adalah C. Mengatur penebangan hutan. 16. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut A. Ekologi, B. Zoologi, C. Botani, D. Bioteknologi. Jawabannya adalah A. Ekologi. 17. Yang bukan merupakan tumbuhan langka dan dilindungi di Indonesia adalah A. Bunga bangkai, B. Bunga melati, C. Rafflesia arnoldi, D. Bunga edelweiss. Jawabannya adalah B. Bunga melati. 18. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi dalam kegiatan adalah A. Mempermudah aktivitas manusia, B. Dapat merusak moral, C. Menciptakan budaya malas, D. Pemborosan sumber energi. Jawabannya adalah A. Mempermudah aktivitas manusia. 19. Yang tidak digunakan nelayan menggunakan teknologi modern adalah A. Menggunakan pukat harimau, B. Menggunakan radar, C. Menggunakan jaring dan sampan, D. Menggunakan bom ikan. Jawabannya adalah C. Menggunakan jaring dan sampan. 20. Berikut bahan yang tidak dapat didaur ulang adalah A. Kantong plastik, B. Kertas, C. Styrofoam, D. Kaleng. Jawabannya adalah D. Kaleng. 21. Apa arti penting Pancasila bagi negara Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. (22) Sebutkan makna sila kedua Pancasila. Jawabannya adalah setiap manusia setara atau sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan,
mengutamakan kebenaran dan keadilan. Perhatikan cerita di bawah ini. Apa pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Jawabannya adalah, nikmatilah kehidupanmu, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Perhatikan teks berikut. Latar waktu dan tempat pada teks di atas adalah, jawabannya adalah pagi hari di dalam kelas. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Jawabannya adalah, produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Sebutkan 3 contoh mata pencarian masyarakat di lingkungan sekitar Anda. Jawabannya adalah petani, guru, tukang kayu, dan pedagang sayur. Jelaskan proses terjadinya meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Jawabannya adalah pohon di hutan, kemudian menebang pohon, lalu kayu diangkut ke kota, kemudian pengrajin kayu, selanjutnya toko mebel, dan yang terakhir adalah pembeli. Apa yang dimaksud keseimbangan ekosistem? Jawabannya adalah, keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengapa kita perlu memakai pensil secara hemat dan efektif? Jawabannya adalah, karena bahan membuat pensil yaitu campuran dari grafit dan tanah liat kemudian dibalut menggunakan kayu. Kayu yang ditebang berasal dari pohon. Jika kita tidak menghemat pohon, di lingkungan kita akan cepat habis dan itu berdampak pada kerusakan lingkungan. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Jawabannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah dan menambah nilai guna pada barang tersebut.